Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sensei Kamal. Nah, untuk hari ini kita akan belajar yaitu Banggo. Apa sih Banggo? Banggo ini artinya angka. Ya. Jadi, pada materi hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyebutkan angka dalam bahasa Jepang. Dari angka satuan, puluhan, sampai ratusan. Untuk ribuan kayaknya nggak dulu deh. Untuk hari ini kita sampai ratusan dulu aja. Oke, sekarang kita lihat dulu materinya. Ini adalah angka satuannya dalam bahasa Jepang. Ada ichi, ni, sang, yong atau shi, go, roku, nana atau shichi, hachi, kyu, ju. Nah ini, kok sensei kok ini ada dua sih? Iya. Untuk angka satuan misalnya, coba sebutkan angka 4 dalam bahasa Jepang. Itu kalian bisa milih gimana nyamannya kalian. Kalian bisa pakai yong atau pakai shi. Atau angka 7 kalian bisa pakai nana atau bisa pakai shichi. Nah, itu gimana nyamannya kalian. Kalau saya nyamannya sih menyebutkan angka satuan dalam bahasa Jepang itu ich, ni, sang, shi, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Jadi angka 4 itu saya lebih nyaman mengucapkan shi. Ya, itu preferensi pribadi aja ya. Secara arti sama, tetapi bisa dilihat ya. Shi ini sama shichi hanya digunakan untuk menyebutkan angka 4 atau angka 7 satuan. Satuan dalam artian ya hanya angka 4 atau angka 7 aja. Ketika nanti masuk ke angka 17 misalnya 14, 24, 27, 700, 400, 444. Nah itu shi-nya udah nggak dipakai. Lebih umum pakainya yong. Tapi nanti ada beberapa, ya mungkin ada beberapa pengecualian lah. Tapi ini silahkan kalian hafalkan dulu. Ichi, ni, sang, shi, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Atau ichi, ni, sang, shi, go, roku, shichi, hachi, kyu, ju. Atau yang normal ya. Ichi, ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Gimana kalian nyamannya aja. Kalau kalian nyamannya menyebutkan 4 shi, silakan gunakan. Atau kalian nyamannya pakainya yong, silakan gunakan. Gimana nyamannya kalian aja. Oke. Ini untuk angka satuan. Nah, untuk angka belasan itu ju-nya dulu baru satuannya. Kalau di sini rumusnya seperti ini ya. Misalnya 11. 11 itu adalah 10. 10 ini ju ditambah 1 ichi. Jadi 11 adalah ju ichi. 12 ju ni. 13 ju sang. 14 ju yong. Ingat ya, ju yong bukan ju shi karena shi hanya digunakan untuk angka satuan. Shi sama shichi. Udah angka belasan pakainya yong atau nana. 14 ini hasil 15 ya, saya salah tulis. 15 misalnya jugo. Ini salah tulis ya, saya lupa edit. Nah, ini adalah tabel lengkapnya. 11 ju ichi. 12 ju ni. 13 ju sang. 14 ju yong. 15 ju go. 16 ju roku. 17 ju nana. 18 ju hachi. 19 ju kyu. Nah, ini adalah angka belasan. Jadi ingat ya, untuk angka belasan ju-nya di depan. Baru diikuti oleh satuannya apa. Nah, untuk puluhan ini ya masing-masing guru kadang-kadang punya cara menjelaskan yang berbeda-beda. Kalau saya, untuk biar gampang itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dulu, baru kita artikan satu persatu bahasa Jepangnya. Contohnya misalnya ini 20. Angkanya seperti ini. Kita terjemahkan dulu 20. 2 itu ni, 10-nya itu ju. Jadinya 20 ni ju. 30 sang ju. 40 yong ju. 50 go ju.
60 Rokuju, 70 Nanaju, 80 Hachiju, 90 Kyuju. Jadi untuk puluhan angkanya dulu nih di depan nih. Ni, sang, yong, go, roku, nana, hachi, kyu. Baru diikutin oleh ju. Kita artiin dalam bahasa Indonesia juga sama. 20, 2 itu ni. 10 ju. Ya udah, 20 berarti ni ju. Misalnya berapa? 30. 3 sang, 10 ju. Berarti 30 sanju. Seperti itu. Ikutin aja polanya. Nah, ini tabel lengkapnya ya. Niju, sanju, yongju, goju, rokuju, nanaju, hachiju, kyuju. Nah, sekarang kita lihat lagi. Itu kan baru puluhan doang. Bagaimana kalau misalnya 46, 47, 99 atau 84. Nah, itu gimana penyebutannya? Gampang, sama. Kita terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Contoh misalnya 21 21. 21, 21. 2 itu ni, 10 itu ju, 1 itu ichi. Jadi 21 adalah niju ichi. Contoh lagi 24, 24. 24. 2 itu ni, 10 itu ju, 4 itu yong. Jadi 24 ni ju yong. 24 ni ju yong. 36 san ju roku. 3 itu sang, 10 itu ju, 6 itu roku. 36 san ju roku. 47 yong ju nana. 4 itu yong, 10 itu ju, 7 itu nana. 47 yong ju nana. Jadi ya gampangnya itu tinggal kalian ubah dulu ke dalam bahasa Indonesia, baru diterjemahkan satu persatu suku katanya. Suku kata ya, suku kata. Kosakata itu kalian terjemahkan satu persatu. Misalnya 59. 59 kalian breakdown dulu. 59 baru kalian terjemahkan satu persatu. 5 itu go, 10 itu ju, 9 itu q. Jadi 59 go, ju, q. 68 kita breakdown lagi bahasa Indonesia. 68 6 itu roku, 10 itu ju, 8 itu hachi. 68 roku, ju, hachi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk pola penyebutan angka puluhan, untuk angka puluhan kalian breakdown dulu ke dalam bahasa Indonesia biar gampang. Contoh misalnya nggak ada di sini. Misalnya random, misalnya angka 79. 79. Kita breakdownnya 79. 7 itu nana, 10 itu ju, 9 itu q. 79 nana ju q. Atau 47. Nah, itu udah ada 47 ya. Berarti kita balik 74. 74. 7 itu nana, 10 itu ju, 4 itu yong. 74 nana ju yong. Seperti itu, friend. Jadi tinggal kalian ubah dulu aja ke dalam bahasa Indonesia, nggak usah repot-repot. Kalian terjemahkan satu persatu. Nah, ini tabel lengkapnya silahkan kalian lihat ya. Saya kalau dibacain panjang banyak, silahkan kalian lihat aja. Ini tabel angka 2, tabel puluhan, 20-an sampai 30. Oke, ini tabel 30-an. Dari 31 sampai 40. Sanju ichi, sanju ni, sanju sang, sanju yong, sanju go, sanju roku, sanju nana, sanju hachi, sanju kyu, yongju. Nah, ini tabel yang 40 sampai 50. Silahkan disimak. Ini yang tabel 50-nya. Simak aja, friend. Santai. Oke, ini tabel 60-nya. Rokuju ichi, rokuju ni, rokuju sang.
Intinya tetap 61 Roku Ju Ichi, atau misalnya 69 Roku Ju Q 69. Seperti itu aja, friend. Simple. 700 kan 70. 75 Nana Ju Go 75. Nana itu 7, Ju itu 10, Go itu 5. Sekarang flip yang kelipat apa? 80-an. Hachiju Ichi, Hachiju Ni sampai Hachiju Q sampai Kyuju. Kyuju itu 90. Polanya sama. 84 Hachi Ju Yong. Hachi-nya itu 8, Ju-nya itu 10, Yong-nya itu 4. 84. 90 Kyuju Ichi, Kyuju Ni sampai 100. Nah, udah mulai 100 udah beda nih. Ju-nya udah nggak kepake, makanya hyaku. 100 itu hyaku. Ini adalah tabel. Tadi kita udah dari mana nih? 20. Ini belasan ya. Nih 11 sampai 19, 20 90. Nah, ini 21 30, 31 40, 41 50, 51 60, 61 70, 71 80, 81 90, 91 100. Nah, sekarang ratusan. Masih sanggup, friend? Oke, masih ya. Oke, bilangan ratusan. Khusus untuk 100 dia hanya hyaku. Nah, di ratusan ini kalian harus agak hati-hati, terutama di ini 300, 600, 800, dan 900, karena mereka mempunyai kosakatanya sendiri. Kalau yang normal, yang umum itu misalnya ini 200, 2 ni 100 hyaku. Jadi 200 ni hyaku, atau 400 yong hyaku. Sama polanya sama kayak puluhan. Jadi tinggal kalian breakdown aja ke dalam bahasa Indonesia, artikan satu persatu. Misalnya 500, 5 itu go, 100 hyaku, jadi go hyaku. Nah, sekarang nih yang rada puyang itu yang 300, 600, 800, dan 900. Dia itu punya kosakata sendiri, yaitu sambyaku untuk 300, ropyaku 600, hapyaku 800, kuhyaku 900. Lalu sebenarnya kalau saya nggak tahu, lupa pakai sanhyaku, rokuhyaku, hachihyaku, kyuhyaku gimana, boleh nggak? Boleh. Artinya sama, tapi mungkin nggak, kurang umum aja gitu. Yang lebih umum mereka pakainya itu sambyaku, ropyaku, hapyaku, kuhyaku. Sekarang kalian apalin itunya aja dulu. Nanti seiring berjalannya kalian belajar, seiring berjalannya waktu, kalian pasti bakal paham sendiri penggunaannya nanti. Oke ya. Paham sampai sini ya? Dilihat aja dulu. Dilok kita dulu. Nah, ini adalah tabelnya. Hyaku, ni hyaku 100 hyaku, ni hyaku 200, sambyaku 300, yong hyaku 400, go hyaku 500, roku hyaku atau ropyaku 600, nana hyaku 700, hapyaku atau hachihyaku 800, kuhyaku 900. 1000 apa sensei? Nanti aja, tar dulu. Ini aja kalian dimaksimalin dulu di ratusan. Dan kalau ratusan udah jago, silahkan komen di bawah, nanti akan saya buatkan yang video yang ribuannya. Nah, sekarang contoh penyebutannya, misalnya 123. Sama aja, friend, sama kayak yang puluhan. Tinggal kalian breakdown aja ke dalam bahasa Indonesia. Contoh 123. 123 hyaku ni ju san. 100 itu hyaku, 2 itu ni, 10 itu ju, 3 itu san. Hyaku ni ju san. Sekarang 321. 300 sambyaku, atau kita bisa breakdown nih, 321. 3 itu san, 100 hyaku. Nah, ini kita gabungin. Kita iklabkan kalau pakai istilah tajwid. Kita iklabkan sambyaku. 2
Ni, Ju, Ichi ya. As simple as that. Sesimpel itu. Tinggal kalian ikutin polanya aja, friend. Silakan di screenshot dah kalau misalnya kurang paham, misalnya di screenshot nih pola seperti ini. Contoh lagi misalnya 456. 456. Yong, Hyaku, Go, Ju, Roku. 4 itu Yong, 100 itu Hyaku, 5 itu Go, 10 itu Ju, 6 itu Roku. Jadi 456 Yong, Hyaku, Goju, Roku. Dan seterusnya 654 Roku, Hyaku, Goju, Yong atau Rop, Hyaku, Goju, Yong. 654. Tinggal kalian breakdown aja. Kata per katanya kalian breakdown dalam bahasa Indonesia. Lalu kalian terjemahkan satu persatu kata demi kata dalam bahasa Jepang. Itu hasilnya plek sama. Nah, ini contoh terakhir. 987. 987. 900 bisa kuhyaku atau kyuhyaku. Tapi kalian pakai yang umumnya ya, pakai kuhyaku hachijunana. Kuhyaku hachijunana 987. Sekarang yang ada contoh misalnya 543. 5 itu Go, 100 itu Hyaku, 4 itu Yong, 10 itu Ju, 3 itu Sang. 543 Go, Hyaku, Yong, Ju, Sang. Tinggal kalian terjemahkan satu persatu, kata demi kata aja, friend. Oke, paham sampai sini? Oke ya, jadi itu adalah cara pengucapan dan pola penyebutan angka dalam bahasa Jepang. Kita udah belajar banyak angka nih. Kita udah belajar dari angka 1 sampai 999 lah kasarnya. Nah, jadi intinya adalah kalian harus hafal dulu nih angka satuannya. Ich, Ni, Sang, Yong, Go, Roku, Nana, Hachi, Kyu, Ju. Harus hafal dulu. Ketika kalian ini udah hafal angka 1 sampai angka 10, baru kalian gampang nih masuk ke belasan, masuk nanti ke puluhan, ke ratusan tuh gampang. Intinya kalian hafalin dulu nih angka satuannya. Kunci dari saya, pesan dari saya adalah hafalin dulu, friend, ini angka satuannya. Ketika lu udah hafal, udah fasih banget 1 sampai 10, udah kesananya tinggal kalian breakdown aja angka-angkanya dalam bahasa Indonesia. Misalnya kalian dapat nih, suruh menyebutkan angka, misalnya coba kamu sebutkan angka 666. Dar 666. 6 itu Roku, ya 100 itu Hyaku. Oh, 600 itu ada kalimatnya sendiri. Rop, Hyaku 66. 6 itu Roku, 10 itu Ju, 6 itu Roku. Jadi 666 Rop, Hyaku, Rokuju, Roku misalnya. Atau coba sebutkan 444 dalam bahasa Jepang. 444. 4 itu Yong, 100 itu Hyaku, 4 itu Yong lagi, 10 itu Ju, 4 itu Yong. 444 Yong, Hyaku, Yong, Ju, Yong. Nah, seperti itu kalian insya Allah akan bisa. Asalkan intinya satu, ini harus hafal dulu, harus plek, harus hafal. Oke ya. Jadi intinya kalian harus hafal dulu ini. Oke. Untuk pelajaran hari ini untuk Banggo, konklusinya tadi satu ya, harus hafal dulu 1 sampai 10 dalam bahasa Jepang. Baru nanti kalian bisa menyebutkan angka-angka lain dalam bahasa Jepang. Karena untuk angka-angka lain tinggal pengulangan aja ya, tinggal perubahan posisi-posisinya aja. Misalnya belasan, Ju-nya di depan, satuannya di belakang. Di puluhan kebalikannya, satuannya depan baru puluhnya di belakang. Dan seperti itu. Oke. Terima kasih udah mau menyimak video pembelajaran mengenai Banggo atau angka dalam bahasa Jepang ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian tinggalkan di komentar di bawah. Nanti insya Allah pasti akan saya akan balas.
Oke, terima kasih udah mau menyimak. Sampai ketemu di video-video pembelajaran bahasa Jepang selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum, sayonara, jamata.